Ya guys, tadi kita habis rekaman podcast Ready Get Set Go. Terus gue jadi ingat karena selain di Honey to the Bee, gue sama Deki juga punya podcast Ready Get Set Go. Ya. Jadi tadi kita habis rekaman, terus ngobrol-ngobrol, inget banget si Deki ini punya cerita kejadian di kantor kita ya, di kitchen kita ya. Ya. Jadi ceritanya kemarin cukup heboh, ramai banget sampai Parah. beberapa hari kejadiannya. Ya sekarang sudah selesai. Tapi aman lah. ya jadi habis ini kita dengerin kisahnya yang terjadi di kitchen kita di kantor Honey to the Bee. Cukup panjang harusnya ya. Jadi simak terus. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Halo teman-teman semuanya. Gue Deki. Gue partnernya Mr. Popo. Kita udah temenan dari sejak zaman di SMA dulu lah gitu ya, di Bulungan. Kita dari dulu tuh satu kelas, temen main bareng lah. Seperti itu, sampai akhirnya kita memutuskan untuk membuat sebuah toko kue. Kalau kalian tahu ya, sebuah toko kue 24 jam yang bernama Honey to the Bee. Kalau kalian tahu gitu ya, tinggal kalian googling aja itu. Ya, banyak kisah menarik, dan kebetulan ini gue lagi main di tempatnya Mr. Popo dan lagi abis meeting bisnis dan sebagainya. Gue tiba-tiba jadi keingetan lagi nih sebuah cerita, dan Mr. Popo tuh minta gue ceritain lagi kisah ini gitu. Jadi ini kejadiannya di kitchen kami yang Honey to the Bee ini gitu ya. Memang udah lama gitu. Cuma ini ya jadi sebuah urban legend menarik di antara kami gitu. Dan kisahnya itu berasal dari sebuah tanah yang harusnya bisa gue bangun sebuah bangunan, tetapi sampai sekarang entah kenapa itu sangat sulit. Seperti itu. Ini bukan masalah percaya nggak percaya, emang guanya aja kayaknya nggak mampu atau apapun ya. Sorry, ini bukan cerita lucu, tetapi ini berawal semuanya dari situ. Gitu. Suatu ketika di kitchen kita, kita kan memang suka bekerja ya sampai sangat malam. Gitu. Ada salah satu dari pegawai kita itu yang waktu itu lagi mau gue mintain tolong gitu ya. Tolong dong bantuin ini gitu. Tetapi ternyata pas gue minta tolong itu terjadi hal yang gue nggak duga gitu. Tiba-tiba itu malah kok ada orang teriak-teriak gitu, dan teriak-teriaknya lebay, histeris gitu kan ya. Ya nggak kayak ya kalau lo orang normal nggak mungkin lah ngelakuin hal itu gitu. Dan ketika gue keluar, ada apa ini gitu kan ya, gue ngeliat ternyata pegawai ini itu dipegangin banyak orang saat itu. Jadi memang sebagai informasi, kalau pegawai kami itu bukan tinggal di wilayah yang berbeda. Kami semua itu, pegawai kami itu tinggal satu atap bersama kami. Sehingga memang kalau bukan apa, karena kita juga ingin memastikan kalian semua juga aman dari virus COVID atau apapun atas tiap produk yang kami ciptakan. Tujuannya juga itu seperti itu. Tetapi juga memang itu juga untuk kemudahan, karena kami tadi 24 jam. Kaget lah ketika gue itu keluar dari kamar gitu ya, ngelihat adanya pegawai ini tuh dipegangin gitu ya, banyak orang. Ada apa ini? Apa yang terjadi gitu kan? Terus ternyata dia malah makin berontak. Dari situ gue nggak perlu banyak bicara kepada teman-teman yang ada di situ saat itu, langsung aja gitu. Gue ikutan megangin karena ini udah situasinya tuh udah nggak terkendali gitu. Ini kenapa gitu kan? Ini dia kenapa gitu? Dan dari situ masih sambil bertanya, gue langsung ngerti ini ada yang kesurupan. Kesurupan di tempat yang lo kenal, di tempat yang lo berada, di tempat itu bertahun-tahun baik-baik aja. Lo nggak akan pernah menyangka itu terjadi gitu.
sekalinya gue tahu kisah kesurupan itu adalah ketika zamannya gue masih SMA paling, atau di gedung bangun yang nggak jelas atau apa gitu, yang tempat yang lo nggak setiap hari mungkin berada di sana gitu. Hal yang asing lah buat lo itu, kisah kesurupan terjadi di sana itu wajar, tetapi ini di wilayah yang lo ada di sana gitu. Dan lo kenal wilayah itu. Nah, kemudian akhirnya masih di tengah kebingungan itu, ya gue bukan kiai, gue nggak punya kekuatan supernatural layaknya film-film di Indonesia lainnya, horor apapun, yang gue bisa cuma dengan baca Al-Fatihah kelar gitu kan masalah itu gitu. Ya gue baca sih, sebagai informasi gue membaca itu semua, tetapi itu nggak menyelesaikan masalah saat itu ya, karena gue nggak memiliki experience di sini gitu. Sambil gue juga panik atau apa, saat itu pun gue telepon Mr. Popo gitu, bingung nih karyawan kita kayak gini gitu, gimana gitu. Wah, bingung juga gitu, semua pada bingung gitu kan, situasinya saat itu bingung. Nah, sampai akhirnya itu kita dibantu kenalan dari yang setempat ya, dari temannya teman pegawai gitu, dari temannya ART itu ya, ada dipanggil, datanglah gitu, satu ceritanya datanglah temannya itu gitu ya, datang kemudian ini memang saya agak takjub gitu ketika dipegang pun dengan bapak ini, saya nggak bisa sebut namanya, mohon maaf, dipegang gitu ya pegawai saya oleh orang ini, bapak ini. Terus dia tuh kayak teriaknya makin kenceng gitu, kayak orang kesakitan. Padahal waktu saya pegang baik-baik aja, cuma berontak gitu. Memang ototnya kayaknya nggak kayak, oh ya, informasi pegawai ini adalah wanita gitu ya. Jadi kekuatannya rasanya seperti memegangin pria gitu saat itu. Suaranya pun menggelegar lebay gitu. Matanya itu, kalau masih gue inget itu, matanya semua tuh udah kayak pakai insto gitu ya, merah semua gitu. Terus dipegang dan makin kenceng teriaknya. Dan bapak ini cuma nanya, siapa kamu? Gue inget banget pertanyaan itu, siapa kamu gitu ya. Dan setelah ada jeda gitu ya beberapa saat, akhirnya dia menjawab namanya. Dan jelas yang dia keluarkan namanya bukan nama pegawai kita gitu kan. Wah, siapa orang ini? Siapa pula nama wanita ini yang disebut gitu kan ya. Ya jujur gue juga udah lupa nama wanita yang disebut oleh pegawai wanita kami ini gitu kan ya. Dan sepanjang berbicara, karyawan kami ini selalu menatap langit-langit gitu. Dan matanya tuh nggak fokus, dia tuh selalu ngelihat segala tempat. Dan yang paling sering dia lihat itu adalah jendela luar gitu. Jendela luar, dia selalu ngeliat pintu luar gitu. Di tengah percakapan dia selalu mengucapkan, itu di luar banyak menunggu. Dia selalu ngomong kayak gitu. Jadi dia selalu mengucapkan, di luar itu banyak yang nungguin aku gitu. Di luar pas saya lihat kosong, ya nggak ada apa-apa lah kayak gitu, nggak ada apapun gitu. Dia ngeliat apa di luar gitu. Dan di saat itu dia mengucapkan, ditanya lagi lah sama si bapak, mau ngapain kamu di sini gitu kan ya. Ini karena saya nggak terima. Intinya seperti itu, saya lupa detail percakapannya. Intinya dari mulut karyawan saya, dia mengucapkan bahwa dia nggak suka lahan kosong yang ada di dekat tempat kami itu terganggu oleh kehadiran, ya wajar karena memang ini kan banyak orang lalu lalang ya dan sebagainya gitu. Jadi ada satu kisah, pohon pisang yang ada di sana itu dirapikan lah gitu, agar tidak terlalu terlihat kumuh, kotor atau apapun. Dan dia tidak suka ketika pohon pisang itu dirapikan. Dan mungkin ya kalau bahasanya masyarakat lokal kita gitu ya, atau orang tua kita zaman itu adalah, mungkin kita nggak permisi ketika kita akan melakukan merapikan itu gitu. Nah, jadi singkat kata, orang yang berada di dalam tubuh karyawan kami ini terganggu dengan tindakan-tindakan yang merapikan tersebut gitu ya. Dan apesnya atau sialnya,
dia masuklah ke salah satu karyawan kami. Nah, dari situ juga diucapkan bahwa dia ingin teman bermain. Gitu. Dia ingin teman bermain. Dan akhirnya bapak ini yang menolong kami langsung dengan sikap tegas, ya sudah, kamu harus pergi dari badan anak ini. Pergi, gitu kan ya. Itu dia bentuknya kayak dipegang tangannya sambil dia membaca segala ayat-ayat Al-Quran ya. Masih ke bentuknya tuh memang masih di ranahnya Islam gitu ya, yang saya lihat seperti itu gitu ya. Sambil dipencet gitu ya, pakai jempolnya itu, saya ngeliat kayaknya jempolnya itu ototnya udah keluar banget semuanya gitu. Dan itu akhirnya dia kayak, karyawan kami ini kayak muntah gitu ya, kayak muntah, tapi memang nggak muntah sih, tapi kayak dia memuntahkan sesuatu gitu, adegannya, sikapnya, dan tiba-tiba kayak orang sadar nggak jelas gitu, "Hei, kenapa tadi?" gitu. "Udah, kamu nggak apa-apa?" gitu. Kita tanyain gitu kan, kita kasih minum, kita kasih apa gitu kan ya, agar dia segar gitu. Matanya yang tadinya merah apa tuh semua kayak orang abis maraton jarak jauh lah, yang kayaknya tuh lemes banget gitu, keringetan gitu ya, badannya, bajunya basah gitu. Itu bahkan yang megangin tuh pria saat itu tuh ada 3 orang lah di tempat itu. Itu kayak keringetan, basah, terus tapi masih nggak fokus matanya, masih nggak fokus kayak gitu, masih ngelihat kemana-mana. Dan yang dia ingat saat itu adalah, kenapa aku ada di sini? Jadi menurut ingatan dia itu skip ingatannya sejauh 2 hari. Ini gue nggak ngerti gimana ceritanya. Jadi ketika dia berada di tengah ruangan di antara kita semua, ternyata dengan ingatan terakhir dia adalah selisihnya itu 2 hari. Jadi selama 2 hari itu sepertinya dia sudah disusupi lah dengan makhluk ini gitu ya. Saya lupa dengan nama wanita tadi gitu. Dia sudah disisipi, dan itu jeda ingatannya itu 2 hari. Dia bingung, kenapa ada di sini, di tengah ruangan banyak orang gitu kan. Perasaan tadi itu yang dia ingat mungkin sore, sekarang jadi malam, tadi ya siang, sekarang jadi malam. Jadi kayak cuma dalam hitungan detik tuh dari sudut pandang itu udah berubah. Cuma memang dia bilang, dia sempat kayak bermimpi. Dia cerita nih, karyawan ini cerita sama kami. Dia bermimpi kalau dia itu ketika dia nggak terlibat di dalam melakukan pembersihan area itu, nggak terlibat di pembersihan lahan kosong itu gitu ya. Dia hanya kebetulan lagi lewat aja, lagi lewat di dekat situ gitu. Bahkan tidak menginjak tempatnya itu, enggak. Dia cuma ada lewat aja di dekat situ, lagi mengantar barang gitu ya. Dia bilang dia merasa tiba-tiba ada sesuatu yang dingin masuk ke badannya. Dan ternyata itu ingatan terakhir dia. Jadi ketika dari sejak itu tiba-tiba dia bangun, dia ada di tengah ruangan bersama kita semua. Waktunya beda, yang tadinya siang terus tiba-tiba menjadi gelap dan sebagainya gitu. Jadi kayak dia bingung gitu. Dan itu jaraknya 2 hari. Dia cerita juga sepanjang itu dia merasa dia bermimpi gitu. Dia bermimpi ketemu seorang wanita berambut panjang gitu ya, yang mengajak dia, selalu mengajak dia gitu. Dan dia ingin, wanita ini selalu ngajak dia untuk ke suatu tempat gitu. Kalau dari sudut pandangnya dia nggak bisa melihat dia kemana kayak gitu. Tetapi dari pengalaman kami selama 2 hari ini, memang karyawan ini tuh menunjukkan gejala yang nggak biasa. Pertama, dia selalu menatap ke arah lahan kosong itu. Cuma karena nggak ada percakapan apapun atau kisah apapun, kita nggak merasa ini hal yang salah. Seseorang melamun ke satu tempat itu adalah, dari sudut pandang saya, hal yang lumrah gitu. Mungkin memang dia punya suatu masalah yang ingin dia selesaikan namun belum bisa, dan akhirnya dia bengong lah, terdiam untuk waktu yang lama. Kebetulan aja menatap tempat itu. Itu sudut pandang saya. Dan sudut pandang teman-teman kerjanya yang lain, yang ada di sana gitu. Dan kemudian sesekali
kata rekan-rekan kerjanya, dia suka tersenyum sendiri. Tapi ekspresi senyumnya itu bukan senyum terus kayak saya nih senyum ke kalian, senyum gini-gini. Itu nggak gitu, tetapi matanya itu fokus, tapi dia senyum. Gue nggak bisa ngerti sih gimana ngebayanginnya, kayak senyum yang creepy gitu loh. Itu satu. Nah, dan di situ juga itu yang terjadi selama 2 hari ini ternyata. Itu kita dapat dari keterangan teman-temannya. Terus kita tanya lagi, mimpi kamu diajak kemana? Ke satu tempat sih dia diajak gitu. Dan ada satu kejadian gitu ya. Karena ternyata setelah dia berhasil disadarkan oleh bapak ini, itu nggak berakhir kisahnya itu. Jadi ada satu momen lagi, tiba-tiba karyawan itu lari membawa pisau ke tempat tadi pohon yang dirapikan itu, gitu. Dan lagi-lagi kita minta tolong bapak ini untuk tolong keluarkan ini. Karena kisah itu ternyata nggak selesai yang kami pikir dia sudah sembuh gitu, sudah baik-baik saja, kita kasih minum tenang. Ternyata belum. Dia masih lari ke tempat itu membawa pisau gitu. Kita semua panik, hentiin, pegang dia, kita lepaskan pisaunya, dan dia kembali menceritakan mimpinya gitu ya. Kamu mimpi apa lagi kali ini? Gitu. Aku dipaksa ke lahan itu, Mas. Gitu. Kenapa kamu bawa pisau? Nggak tahu, tapi aku harus bawa katanya. Gitu. Dia bukan ngejawab nggak tahu sih, karena dia kemudian melanjutkan ceritanya. Tetapi sebelum menanyakan itu, saya nanya dulu, kenapa kamu harus selalu menatap lahan kosong itu? Gitu. Aku maunya ngelihat yang lain, Mas. Tapi nggak bisa. Jadi rasanya itu berat ketika aku menatap tempat lain. Jadi kalau aku menatap lahan kosong itu, pertama dia bilang rasanya tuh sejuk. Terus yang kedua, badan dia terasa lebih ringan. Jadi kayak seolah-olah tuh ada orang yang menggerakkan badannya untuk menghadap ke arah situ. Itu yang dia bilang seperti itu. Gitu. Dan ternyata dia kembali menceritakan, iya di mimpiku berikutnya, wanita yang menyuruhku bawa pisau itu meminta saya untuk menusuk pisau itu ke badan saya agar kita jadi teman selamanya. Wah, udah nggak beres menurut gue. Udah ngaco banget. Gue nggak pernah kepikiran yang namanya dunia gaib atau yang namanya supernatural kayak gini tuh bisa melukai secara fisik. Di mana-mana di bayangan gue ya, kalau ketemu yang kayak gini, gue mungkin refleks akan memukul or apapun gitu ya. Yang bayangan cowok pada umumnya ketika lo merasa terancam tuh lo harus bersikap apa. Tetapi ternyata dia bisa mempengaruhi pikiran dan itu membuat lo melakukan satu hal yang berbahaya buat fisik lo. Dan ini yang terjadi gitu. Dan untung berhasil kita hentikan gitu ya. Kembalilah keluar si wanita ini. Dan sebisa mungkin ya udah tolong ini gimana cerita, kita nggak ingin lagi dia kemasukan lagi. Kemudian dia kembali menceritakan gitu kan ya. Karena setelah kita pikir baik-baik aja, kita tetap monitor dia karena sebelumnya tetap kembali kemasukan. Dan bener aja, ketiga kalinya dia kemasukan. Dan bapak ini udah standby. Bedanya seperti itu. Ketika kemasukan, kali ini dengan yang lain. Jadi dia kembali bahwa dia melihat itu semua dalam bentuk mimpi. Dan dia menceritakan bahwa beberapa hari sebelumnya lagi, jauh di 2 hari sebelumnya, dia sempat naik motor gitu ya bersama teman-teman kerjanya yang lain gitu ya di Honey to the Bee itu, keliling wilayah sekitar gitu. Naik motor itu katanya, seingat saya waktu itu adalah jam 9 malam. Jam 9 malam sekitar itu. Tetapi dia bilang di jam 9, jam 10 malam itu dia melihat wilayah itu mendadak sangat ramai, kayak ada kondangan. Jadi ramai kayak pasar malam, tapi lebih kayak orang kondangan yang semua orang lalu lalang di jalanan, yang nggak mungkin wilayah itu tuh di jam segitu rame. Nggak mungkin banget lah, gue kenal wilayah itu. Nggak mungkin ada kayak gitu. Dan kalaupun kondangan, ngapain kondangan di jam segitu? Udah nggak make sense lah.
Dan itu kayak, dan dari sudut pandang dia, kenapa dia juga ngerasa itu kayak kondangan, itu kayak lampunya tuh terang di mana-mana. Dan ya lo tau lah, lampu jalanan di Indonesia, apalagi khususnya di wilayah tempat tinggal kita ya, Jakarta gitu, adakah yang seterang kayak lo berada di pesta kawinan gitu? Nggak ada. Pasti terang secukupnya. Karena penerangan sisanya adalah menggunakan lampu mobil lo kalau lo naik mobil atau lo naik motor. Lo harus bergantung dengan lampu kendaraan lo. Kalau lo jalan kaki pun itu masih terasa cukup remang. Tapi dia bilang itu nggak remang, itu sangat terang. Kayak orang pesta kondangan. Dan semua orang di situ, dia bilang waktu dia naik motor diboncengin, bukan dia yang naik motor. Jadi dia ngeliat semua orang itu natap dia dan memanggil dia. Sampai akhirnya dia ngerasa dia tertidur di atas motor itu. Gue gak ngerti sih gimana. Dia gak inget lagi kisahnya itu ya. Cuma yang saat itu kita emang menerapkan gak boleh pergi keluar ketika malam, terlalu malam gitu ya. Jadi kita memang menerapkan aturan seperti itu gitu. Dan gue emang orangnya selalu, kalau udah terlalu lama, apalagi di malam, gue juga punya rasa khawatir. Pasti gue teleponin. Dan saat itu, teman-teman pekerja ini tuh sudah ada di tempat. Nggak sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Dan baik-baik aja, gue nggak ngelihat adanya keanehan gitu. Ternyata di beberapa hari kemudiannya, orang-orang yang dia lihat di pesta itu, kali ini kejadian kesurupan itu di kayak... Ini timeline siang hari gitu ya. Karena berbagai waktu gitu ya. Yang ini tuh siang hari. Dan dia selalu menunjuk ke pintu keluar gitu ya. Pintu keluar, jalanan gitu ya kosong. Dia selalu bilang orang di sana ramai. Dan yang ada di dalam badannya ternyata adalah salah satu orang yang dari luar itu. Dan orang-orang yang ada di luar ini, sekitaran lingkungan ini, pingin masuk ke badan dia satu persatu. Itu situasinya saat itu. Dari berdasarkan komunikasi yang kita dapatkan dari karyawan ini. Dan itu yang dia dapatkan dari mimpinya. Gitu. Dan sepanjang itu juga setelah berkali-kali kesurupan, kemasukan, dia juga menyampaikan bahwa kita nanya, kenapa ketika kamu lagi cuci piring, kamu menatap jalanan dan kamu tersenyum? Gitu. Dia jawab, karena waktu itu tiba-tiba jalanan itu sangat terang. Jalanan beraspal yang gak ada lampu dan di siang hari itu tampak sangat terang. Dan lewatlah sekumpulan orang, tapi anak-anak ya. Sekumpulan anak-anak kira-kira usia 3-5 tahun kayak gitu. Dan berhenti tepat di depan dia. Anak-anak ini tersenyum katanya sama dia. Dan dia membalas senyumnya. Itu kenapa dia tersenyum. Tetapi senyum yang kita lihat itu bukan kayak senyum ramah gue nih ke kalian. Enggak seperti itu. Dari itu sudut pandang teman-teman kerjanya itu enggak kayak gitu. Itu senyum yang creepy yang kalian lihat di film-film gitu. Karena ekspresinya itu ekspresi kosong tapi senyum. Gue nggak ngerti deh. Gue nggak bisa ngebayangin karena gue nggak bisa acting kayak gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Jadi kenapa dia tersenyum itu alasannya kata dia. Dan teman-teman cilik ini gitu selalu menjulurkan tangannya, dan itu nggak satu kali, itu beberapa kali mereka lewat di jalanan itu dan mengajak karyawan kita ini, ayo. Dia nggak ngomong katanya, mereka tuh nggak berkata-kata tapi cuma dengan gerakan, kayak gerakan mengajak tangan dan sebagainya gitu. Jadi suara itu nggak ada, audio itu tidak ada. Dan beberapa kali kita menghentikan lah karyawan kita ini untuk keluar. Akhirnya kita betul-betul mengisolasi dia gitu. Kita mendampingi dia agar tidak terulang lagi gitu. Sampai akhirnya bapak yang selama ini membantu kita untuk berkomunikasi dan mengeluarkannya makhluk-makhluk ini, dia menyampaikan dia menyerah. Dia menyerah karena begitu banyak makhluk halus yang masuk ke badannya gitu. Dan itu gak 1-2 kali, tetapi setelah sembuh
masuk lagi. Dan ini terjadi proses ini kira-kira di kitchen kami itu selama 1 mingguan lebih. Itu lama banget. Teman-teman kita, partner-partner rekan bisnis kita tuh sampai ya googling lah kemana kita harus minta pertolongan ini, dan akhirnya bapak yang selama ini menolong kita menawarkan gimana kalau kita ajak dia ke guru saya, ke guru pengajian saya. Dia bilang seperti itu. Akhirnya dibawalah keesokan harinya ke sana gitu ya. Kita bawa pakai mobil, kita dampingin dan sebagainya. Berhasillah dikeluarkan singkat cerita di sana. Dan dari situ kita mendapatkan kisah lain. Gitu ya. Bahwa seluruh kisah itu selalu ada sebab dan akibat. Kenapa seseorang seperti ini, itu ada sebab dan akibat. Jadi dia berada dalam titik terendah di dalam hidupnya. Berbeda dengan kita yang mungkin lebih kuat, lebih sulit untuk dimasuki adalah karena kita tidak berada di dalam titik terendah hidup kita. Titik terendah yang saya maksud di sini adalah bentuk depresi. Jadi karyawan kita ini saat itu ternyata mengalami depresi yang luar biasa hebat. Gitu. Saya nggak bisa bicarakan terlalu banyak apa depresinya, karena itu udah masuk ke personalnya dia. Intinya dia memiliki suatu pengalaman masa lalu yang menurut saya luar biasa amazing, terjadi di seorang anak kecil. Waktu itu dia masih kecil, dan ini menjadi luka lama yang selalu membebani hidupnya sampai dia sekarang. Sehingga secara psikologis ini terdampak ke dalam dirinya, gitu. Cuma itu, jadi kalian harus ingat bahwa luka psikologis itu nggak terlihat. Dia bisa berperilaku normal dan sebagainya, tetapi jauh di dalam hatinya dia butuh pertolongan kita semua. Ini nggak beda jauh dengan korban-korban seperti bullying dan sebagainya. Memang ini bukan bullying yang dialami, tetapi seperti itulah, korban bullying pun bisa mengalami depresi yang seperti itu. Jadi itu hal-hal yang harus kita hindarin sebenarnya. Apalagi jika bullying terjadi di dalam masa kanak-kanak seseorang gitu. Karena mereka mungkin nggak bisa membicarakan, mungkin nggak tahu gimana caranya curhat, dan sebagainya. Atau ketika dia untuk mencoba cerita, khawatir itu ternyata malah dia yang disalahkan. Padahal dia korbannya. Itu seperti itu. Jadi dia berada di dalam tingkat depresi yang nggak tahu lagi dia harus gimana gitu. Dia udah di dalam kategori putus asa. Dan kebetulan ketika dia sedang putus asa seperti itu, gitu ya, kebetulan hal itu sedang menghantui diri dia selama beberapa hari yang lalunya. Dan dia kebetulan dia keluar malam naik motor tadi, dan yang kedua dia ngelewatin tempat yang mungkin kebetulan penunggunya sedang tidak merasa nyaman karena sedang diganggu tadi ketika lahan kosong tersebut kita bersihkan seperti itu. Dan jadilah dia mengalami kerasukan kayak gini. Kira-kira cuma sebatas itu sih kisah yang gue dapat. Karena gue ngelihat masih banyak benang merah yang atau kisah-kisahnya yang nggak terjawab nih. Kenapa ceritanya ini begini, itu belum clear. Satu sisi juga karena satu hal, karyawan ini kayak hilang ingatan. Jadi memori yang dia ceritakan itu nggak lengkap. Banyak pertanyaan dari teman-teman kerjanya nggak bisa dia jawab. Sementara gue cuma bisa cerita seperti itu dari gue. Di kisah toko kue, Honey to the Bee. Gue, Deki Andika. Gue pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe di Do You See What I See. Thank you. Bye. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see? Ya guys, tadi udah dengerin ceritanya Deki, panjang banget ya dan menyeramkan. Karena emang waktu kejadian kemarin itu ramai banget di kita gitu, sampai kita telepon-teleponan ramai banget ya. Buat teman-teman yang udah menyaksikan ini, sekalian gue mau promosiin
Gue punya toko kue namanya Honey to the Bee. Dia buka 24 jam. Jadi kalau kalian selama dengerin Do You See What I See, entah pagi, siang, sore, malam, atau tengah malam pengen sambil nikmatin cemilan dari Honey to the Bee, yang kalian rumahnya di Jakarta, Tangerang, Depok dan sekitarnya, Bekasi juga kalau bisa juga bisa kita antar. Jadi kalian bisa order, linknya gue bakalan kasih di bawah. Ada link GoFood-nya, ada WhatsApp, Instagram, dan websitenya. Kalian bisa lihat-lihat, barangkali mau support kita nih, UKM ya, Rek? Yep, kita UKM. Jadi nikmatin sambil dengerin cerita horor cucok meong. Gitu aja episode kali ini. Terima kasih ya, Dek. Siap, Mas Bro. Sampai nanti di episode selanjutnya. Kalau ada cerita tambahannya, gue cerita lagi di sini. Karena sejujurnya masih banyak yang gitu seru ya, sebenarnya. gitu ya. Termasuk apa perkataan Ustadznya tentang gue, men. Wah, anjing. Jadi to be continued. Oke, sampai di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.